Halo Sumatera Utara, selamat siang pemirsa. Untuk memperbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara kembali hadir menjumpai Anda edisi Sabtu 10 Juni 2023. Kali ini bersama saya Dara Putri Novalini, sejumlah informasi teraktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan inilah berita selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan informasi pertama. Maraknya rumah warga dijadikan sebagai tempat praktik judi di Deli Serdang membuat puluhan ibu rumah tangga dan tokoh agama menggerebek membubarkan paksa para pemain judi. Dari lokasi, warga menyita 2 unit mesin judi tembak ikan yang kemudian langsung diserahkan ke Polsek Hamparan Perak. Puluhan ibu rumah tangga melibatkan tokoh masyarakat dan perangkat desa beramai-ramai menggerebek salah satu rumah yang menyediakan tempat praktik perjudian di kawasan Dusun 10, Batang Belo, Desa Blucina, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Aksi spontan yang dilakukan ibu rumah tangga yang tersulut emosi dan langsung mendobrak membubarkan paksa sejumlah pemuda yang asik bermain judi tembak ikan. Tokoh agama Muhammad Andami Sulaiman berharap para tokoh masyarakat, tokoh agama dan warga bersatu untuk menekan praktik perjudian dan peredaran narkoba di kawasan Deli Serdang. Masyarakat ribut adanya ikan, lalu saya bersama-sama dengan jamaah mendatangi tempat menjadi ikan, lalu kita angkat ikan itu dan kita antarkan ke polsek. Kita 2 unit. Kaum ibu-ibu ya Bang? Ya, kaum ibu-ibu. Harapannya seperti apa ini Bang? Ke depannya? Harapan saya tentunya seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, penegak hukum bersatu untuk menyelesaikan perkara ini. Karena ini penyakit masyarakat yang harus menjadi perhatian seluruh elemen masyarakat juga. Kegiatan yang dilakukan ibu rumah tangga merupakan sebagai peringatan. Namun jika masih ada yang nekat membuka praktik judi dan peredaran narkoba, maka puluhan ibu rumah tangga akan bertindak lebih tegas dengan membawa massa yang lebih banyak. Puluhan warga Marelan melakukan aksi dengan melakukan segel kantor lurah Tanah 600 karena mengingkari kesepakatan bersama. Puluhan warga melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Lurah Tanah 600, Kecamatan Medan Marelan, usai sholat Jumatan kemarin siang. Unjuk rasa warga ini menuntut Lurah mencabut surat rekomendasi pemberian izin kebaktian di salah satu mal di Kota Medan. Dengan berjalan kaki dari Masjid Nurul Huda sambil membawa spanduk bertuliskan masyarakat Tanah 600 menolak Suzuya Marelan menjadi tempat ibadah. Aksi yang ketiga kalinya ini mendapat pengawalan yang ketat dari aparat kepolisian serta Satpol PP Medan. Tuntutan massa pengunjuk rasa masih sama dengan aksi-aksi sebelumnya, meminta lurah untuk mencabut surat rekomendasi pemberian izin kebaktian di mal yang berada di kawasan Medan Marelan tersebut, karena dinilai telah melanggar peraturan bersama 2 Menteri tahun 2006 dan peraturan Wali Kota Medan nomor 28 tahun 2021 tentang terwujudnya ketentraman, ketertiban, dan kerukunan masyarakat antar umat beragama. Bahwa rekomendasi yang sudah dikeluarkan oleh Lurah Tanah 600, Rekomendasi apa itu Bang? rekomendasi tempat ibadah sementara di Suzuya untuk GEKI yang kami nilai cacat, tidak sesuai dengan regulasi. Kami minta untuk dicabut kembali sebab surat keberatan masyarakat sudah masuk, di mana juga lurah sebelumnya tidak mengeluarkan rekomendasi dengan dasar karena untuk menjaga ketentraman, ketertiban, keamanan, keharmonisan, kerukunan di Kelurahan Tanah 600 khususnya. Namun kami menyayangi sikap Lurah Tanah 600 sekarang yang secara kesewenang-wenangannya mengabaikan keberatan masyarakat, mengabaikan potensi yang akan terjadi kegaduhan di tengah masyarakat. Mereka mengeluarkan tanpa ada pertimbangan untuk bisa menjaga ketertiban. Aksi unjuk rasa berlangsung tertib usai memasang spanduk dan membubarkan diri dengan tertib. Sudah hari ketiga, ratusan masyarakat desa Singkuang 1, Mandailing Natal masih bertahan di gedung DPRD karena belum mendapatkan kepastian hak plasma dari PT Rendi Permata Raya seluas 300 hektar dari dalam hak guna usaha mereka.
Para demonstran yang mayoritas kaum ibu dan bapak, bahkan anak-anak yang mereka bawa, ikut bertahan menduduki gedung perwakilan rakyat daerah Mandailing Natal dan rela tidur di lantai maupun di atas tikar yang mereka bawa dari rumah mereka. Aksi massa yang sudah memasuki hari ketiga dari Desa Singkuang 1, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, berada di Komplek Perkantoran Bupati Mandailing Natal, di mana masyarakat Singkuang ini sudah meninggalkan pekerjaan dan rumah mereka demi mendapatkan kepastian hak plasma dari PT Rendi Permata Raya seluas 300 hektar dari dalam hak guna usaha yang seharusnya masyarakat mendapatkan plasma 700 hektar. Masa aksi mengancam jika tuntutan mereka tidak terpenuhi, mereka akan tetap bertahan di gedung DPRD Mandailing Natal. Mansur Nasution warga Singkuang 1 ini berharap kepada pemerintah daerah di era Sukhairi Nasution dengan Atika Nasution bisa menyelesaikan tuntutan warga Singkuang. Selain itu juga kepada gubernur dan presiden agar turut ikut menyelesaikan permasalahan masyarakat dengan pihak perkebunan sawit yang sudah puluhan tahun tak kunjung terselesaikan. Minta hak kami, kalau terhati nggak mau kami. Tapi karena kami orang masyarakat yang lemah, minta 300 dan mau kami, Pak. Itulah hak kami lah dari PT Rendi Permata Raya. Ya plasma ya Bu? Plasma lah Pak, mana lagi? Belum ada Pak. Belum ada. Inilah belum ada. Kami minta pada Pak Bupati, DPR, Pak Jokowi, Gubernur, secepatnya Pak dikasihkan plasma sama kami. Karena kami Pak udah tua-tua, nggak ada untuk mencari makan kami, suami nggak ada. Cuma itu yang kami harapkan lagi. Sebuah video viral memperlihatkan aksi seorang pemuda porter pelabuhan atau pramugari membawa kabur barang milik seorang wanita penumpang kapal. Dalam rekaman CCTV, korban terlihat mencari-cari pelaku yang membawa tasnya berisikan barang-barang berharga dan oleh-oleh. Dalam rekaman CCTV pelabuhan di Terminal Penumpang Bandar Deli Pelabuhan Belawan Kota Medan, terlihat seorang pemuda merupakan petugas jasa pembawa barang, mengangkut satu buah tas berukuran besar milik salah seorang penumpang wanita. Korban yang baru saja turun dari kapal dari Batam menuju Medan, meminta jasa porter untuk mengangkut barang bawaannya ke halte, namun malah dibawa kabur oleh pelaku. Biwa Abi Laksana, Kepala Cabang PLD Medan mengatakan, video yang beredar di sosial media telah dilihat oleh pihaknya. Kini instansi terkait seperti Pelindo, Polres Pelabuhan Belawan telah berkoordinasi untuk mencari tahu keberadaan pelaku tersebut. Yang viral tersebut gitu. Dan kami pun berkoordinasi dengan instansi terkait yang ada di pelabuhan. Jadi kejadiannya memang sudah di luar kapal dan di luar pelabuhan. Nah setelah kami lihat video tersebut pun yang mengangkut itu bukan portir dari pelabuhan. Karena portir yang ada di pelabuhan itu menggunakan identitas yang jelas berupa seragam yang telah diberikan oleh Pelindo gitu kan. Dan telah dirapatkan dengan otoritas pelabuhan dan sah bandar serta memiliki nomor yang tertera untuk setiap porter yang bekerja di pelabuhan. Pihak Pelni menjelaskan pelaku dalam video tersebut adalah porter ilegal karena seluruh porter yang resmi dari pelabuhan menggunakan seragam berwarna biru dan memiliki nomor serta terdata di kepelabuhan. Sementara di dalam video pelaku tidak memakai seragam resmi dan korban yang kehilangan lantas memviralkan aksi pelaku ke sosial media dan berharap pelaku dapat ditangkap. Informasi lainnya akan kami hadirkan saat lagi, tetaplah bersama kami di program Sumatera Utara hari ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program Sumatera Utara hari ini. Anggota DPRD Sumatera Utara melakukan pemeriksaan sejumlah proyek pengerjaan infrastruktur yang dibiayai dari APBD Provinsi Sumatera Utara dan ditemukan kondisinya belum rampung, dinilai belum maksimal. Salah satu proyek infrastruktur yang ditinjau pengerjaannya oleh anggota DPRD Sumatera Utara dari Dapil 9 bersama Wakil Wali Kota Sibolga, Pantas Maruba Lumban Tobing itu, yakni pengerjaan Jalan Jenderal Sudirman yang berada di 2 kelurahan di Kota Sibolga.
Dalam pemeriksaan itu, anggota DPRD Sumatera Utara tersebut menemukan proyek infrastruktur masih belum rampung, meski telah berlangsung 2 tahun lamanya. Akibatnya, tim Dapil 9 DPRD Sumatera Utara meminta pihak rekanan agar segera menyelesaikan proyek infrastruktur tersebut hingga bulan September mendatang. Hari ini di Jalan Sudirman ini tadi kita mau cek dan kita ingin ini dikerjakan selesai sebelum habis tahun ini. Bahwasanya wajib selesai sebelum akhir September. Ada permintaan dari Pemkot Sibolga kan ini supaya bisa jadi jalan alternatif seperti angkot dan lain sebagainya, maka kita minta ini nanti adalah penanganan khusus lah tentang untuk pembangunan ini dengan tidak melanggar aturan yang ada. Itu aja. Sementara itu, Ketua Tim Dapil 9 DPRD Sumatera Utara JT Parsoaran Huta Barat juga menyampaikan kepada pihak rekanan agar tetap memperhatikan kualitas pengerjaan proyek Jalan Jenderal Sudirman tersebut karena Pemkot Sibolga akan menggunakan infrastruktur itu menjadi jalur angkutan umum. Nggak salah hampir 2 tahun ya, 2 tahun anggaran, walaupun sebenarnya ini multi years. Harapan kita bulan 9 itu deadline-nya harus selesai. Dan ini menjadi jalur alternatif di Kota Sibolga ini. Tadi ada sempat tertunda ini Pak ya. Oh iya, ada sebagian proses ya, ada sebagian proses dan kendala di daerah di kita sendiri dengan mitra dalam hal ini kita. Tapi hasil kesepakatan dan rapat kemarin telah memutuskan akan dilanjutkan pembangunan. Usai meninjau proyek pengerjaan Jalan Jenderal Sudirman di Kota Sibolga, tim Dapil 9 yang dikoordinir langsung Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara Rahman Syah Sibarani itu kemudian melanjutkan pemeriksaan proyek infrastruktur pemerintah Provinsi Sumatera Utara lainnya di Kabupaten Tapanuli Tengah. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdul Rahman menutup kegiatan TNI Manunggal membangun desa ke-116 di 150 titik di 50 satuan tugas se-Indonesia. Pelaksanaan penutupan TNI Manunggal membangun desa yang ke-116 dipusatkan di lapangan 26 Juli Desa Rambung Siala, Kecamatan Seirampa, Kabupaten Serdang Bedagai, yang merupakan daerah teritorial Kodim 0204 Deli Serdang. Pada kesempatan tersebut, Kasat Dudung Abdul Rahman yang bertindak sebagai Inspektur Upacara mengatakan, dengan semangat TMMD ke-116 ini, momentum untuk meningkatkan semangat kebersamaan dan gotong royong serta kemanunggalan TNI dan rakyat dalam akselerasi program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Satuan Tugas Satgas Kodim 0204 Deli Serdang Letkol CZI Yoga Febrianto melaporkan kepada penanggung jawab TMMD 116 Jenderal Dudung Abdul Rahman bahwa pelaksanaannya berjalan 100%, yang meliputi pembangunan fisik yaitu membangun jalan dengan pengerasan sepanjang 6.016 meter dengan lebar 4,5 meter, pembuatan bronjong sepanjang 70 meter, pembuatan tembok penahan tanah sepanjang 72 meter, box culvert di 3 titik, serta 3 unit rumah tidak layak huni atau RTLH. Pada kesempatan ini serentak saya menutup TMMD yang dilaksanakan di 150 titik dan terdiri dari 50 satgas dan ada 6 titik di Kodam 1, ada 780 orang. Dan kegiatan ini baik kegiatan fisik maupun non fisik, kegiatan fisiknya seperti tadi yang saya sampaikan, baik pembangunan jalan, jembatan, rumah ibadah dan sebagainya. Namun yang lebih penting lagi adalah kegiatan non fisik, yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama kesejahteraan. Kemudian yang kedua, meningkatkan cinta tanah air, bela negara dan wawasan kebangsaan. Bupati Serdang Sergei Darmawijaya sangat bangga atas dedikasi TNI 0204 Deli Serdang dalam kegiatan membangun desa, sehingga mampu menggerakkan roda perekonomian dengan cara menghubungkan 2 kecamatan dan 3 desa. Dudung berharap TNI membangun desa mampu menaikkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam upaya menekan angka stunting atau gizi kronis akibat kurang asupan makanan akibat sulitnya akses kendaraan dalam pelosok desa yang tentunya tidak dapat dilakukan kendaraan roda
2 maupun 4, Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman meluncurkan motor Batax dan motor Babinsa ambulan. Dengan semangat TMMD ke-116, penekanan angka stunting pada anak harus dilakukan dengan secara komprehensif, terkhusus pada desa-desa yang rawan terjadinya stunting. Guna mengatasi hal tersebut, TNI meluncurkan Betor Batax, yaitu Babinsa Tanggap Kesehatan dan Stunting Becak Motor yang telah dimodifikasi. Dengan desain kualifikasi pengemudi dan penumpang, serta kearifan lokal daerah sendiri, transportasi lebih bermanfaat bagi masyarakat. Begitu juga dengan motor Babinsa dan ambulans yang dimodifikasi dengan memiliki seperti tempat duduk pengemudi dan penumpang, perawat 1 orang, tabung oksigen, tandu serta kotak obat yang semuanya dimiliki motor Babinsa dan ambulans. Kasat Dudung Abdurrahman mengatakan, dengan peluncuran 2 Betor ini mampu menembus pelosok desa yang tak mampu dijangkau oleh kendaraan roda 4. Dengan sasaran utama mampu mengangkut warga masyarakat yang dalam kesulitan dan dalam keadaan sakit dan lain sebagainya. Khusus Betor Batak Babinsa harus memonitoring anak-anak di desa yang kurang gizi dan melakukan pertolongan lebih lanjut, sehingga angka penurunan stunting di wilayah teritorial Kodim 0204 yang meliputi 2 kabupaten 1 kota harus turun dan bahkan nihil. Dengan upaya sendiri kita membuat Batax, jadi Babinsa Tanggap Kesehatan Stunting. Artinya dia membuat motor yang dimodifikasi untuk mengecek sejauh mana perkembangan anak-anak stunting, termasuk tadi melihat kita ambulan Babinsa. Ambulan Babinsa itu dibuat oleh kita sendiri, dimodifikasi. Artinya bahwa selama ini mobil ambulan itu kan terjangkau di jalan-jalan yang lebar, tetapi kalau misalnya jalan-jalan yang kecil bisa dijangkau oleh motor, maka Babinsa bisa mengangkut masyarakat yang kesusahan, masyarakat yang sakit, bisa dikirim ke rumah sakit. Ini salah satu yang masuk ke tangga. Pemirsa, berikut kita saksikan seputar informasi haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sebanyak 252 calon jemaah haji dilepas dari Masjid Agung, Kecamatan Seirampal, Kabupaten Serdang Bedagai, menuju embarkasi Medan. Ratusan kerabat calon jemaah haji tampak melepas kepergian calon jemaah haji yang berangkat menuju asrama haji di Medan. Pelepasan calon jemaah haji itu dilakukan dengan iringan doa dan isak tangis keluarga. Dari pantauan peliputan, mayoritas calon jemaah haji asal Sergei tampak sudah memasuki masa lansia dan beberapa dari mereka bahkan menggunakan kursi roda atau dibantu tongkat saat berjalan. Secara keseluruhan ada 253 calon jemaah haji asal Serdang Bedagai, namun 1 orang meninggal dunia. Adapun calon haji yang diberangkatkan terdiri dari laki-laki berjumlah 105 orang dan 147 calon jemaah haji perempuan. Selain calon jamaah haji, terdapat tim pembimbing ibadah haji Indonesia terdiri dari para medis dan petugas haji daerah. Selain jemaah haji, ada juga 9 orang TPHI yang akan membantu para jemaah haji selama kegiatan tahapan haji di Arab Saudi. Kakan Kemenak Sergei Zulfikli Sitorus berpesan agar para jemaah haji menjaga kesehatan selama di Tanah Suci. Dengan kondisi cuaca yang ekstrim panas, agar calon jemaah haji banyak mengkonsumsi air putih. Sampai pemberangkatan ini, jemaah haji kita yang diberangkatkan sebanyak 252 orang. Meskipun kemarin yang akan diberangkatkan 253, ada 1 meninggal sebelum pemberangkatan ini. Dan mudah-mudahan ini yang sudah kita berangkat pada hari ini naik ke bus dan akan kita antar ke asrama haji 252 orang. Kalau untuk jemaah haji harus jaga kesehatan, banyak minum air putih karena panas, suhunya sangat tinggi ya, di atas 40 derajat, dan keluarga ya berdoakan aja lah, jangan sampai ikut malah sampai ke asrama haji malah jadi beban pikiran kepada jemaah nanti.
Bupati Sergei Darmawijaya berpesan kepada keluarga untuk tidak khawatir sebab jemaah haji di sana melakukan ibadah dan sampai pulangnya menjadi haji yang mabrur. Sebanyak 79 orang calon jemaah haji pada tahun 2023 asal Serdang Bedagai menunda keberangkatan dengan alasan belum siap untuk melunasi kewajiban haji. Hal tersebut disampaikan Kepala Seksi Urusan Haji Kemenak Sergei, Hasan Basri, kepada awak media di sela kegiatan pemberangkatan jemaah haji asal Sergei. Saat ini jemaah haji asal Sergei yang berangkat haji sebanyak 252 orang dari total jumlah keberangkatan sebanyak 331 orang. Sesuai dengan daftar kuota yang disampaikan kepada Kemendak Sergei melalui Kanwil Sumut dengan sejumlah tambahan cadangan 1, 2, dan 3. Adapun 79 orang yang tidak jadi berangkat dengan alasan tidak mampu untuk melunasi biaya haji. Dengan ketentuan 33 orang memberikan surat pernyataan, 25 orang hanya pemberitahuan secara lisan, dan selebihnya 300 orang meninggal dunia serta mutasi ke kabupaten kota. Dengan demikian hanya 252 jemaah haji yang diberangkatkan ke Tanah Suci. Jamaah asal Serdang Bedagai. Hasan Basri menambahkan selama pemekaran kantor Kemenak dari Deli Serdang tahun ini merupakan pemberangkatan terbanyak. Hal ini didasari karena pada tahun 2021 dan 2022 tidak ada haji sehingga terjadi penumpukan jemaah yang baru di tahun 2023. 331 orang ini yang jadi berangkat cuma 252 jemaah. Dengan catatan tunda berangkat itu memakai surat pernyataan bahwa mereka tidak sanggup untuk melunasi biaya itu sebanyak 33 orang, itu pakai surat pernyataan. Kemudian yang tidak pakai surat pernyataan cuma lisan menyampaikan kemari tunda dan kami sudah proses itu ada 25 orang. Kemudian jamaah kita yang wafat itu 13 orang tanpa ada pelimpahan. Tambah ada 5 orang yang mutasi ke kabupaten kota seperti Kota Medan dan Deli Serdang. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. John Setiawan Saragi, petarung UFC, tiba di kampung halaman, disambut haru kedua orang tua di Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang. Di terminal kedatangan domestik Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, seluruh keluarga menanti kedatangan John Setiawan Saragi usai mengikuti kejuaraan pertarungan di Amerika Serikat. John Saragi adalah petarung MMA yang berhasil bertanding di UFC Amerika Serikat. Setibanya di terminal kedatangan, John Saragi disambut haru oleh keluarga, sembari dengan membentangkan spanduk bertuliskan dukungan. Saat keluar dari pintu kedatangan, John Saragi langsung disambut oleh kedua orang tua serta mendapatkan kalungan bunga. John Saragi mengatakan sangat senang dapat tiba kembali ke tanah air di kampung halaman dan mendapat sambutan yang luar biasa dari keluarga. Dirinya menargetkan setelah kesehatannya pulih pasca bertanding di UFC Amerika Serikat akan kembali bertanding dan optimis menjadi juara. Perasaan hari ini senang sekali Bang, aku ternyata keluargaku enggak masih menyemangati aku, masih buat hatiku recovery, badanku juga, jadi aku akan lebih semangat lagi waktu ikut. Target pasti kita akan lebih dari ini Bang, dan kita akan go internasional lagi. Salah seorang pendukung Jenny Yusuf Saragi mengatakan, sebagai putra dan mahasiswa Simalungun sangat bangga miliki warga yang dapat mengharumkan nama negara, khususnya Kabupaten Simalungun. Melalui John Saragi, Kota Siantar dan Kabupaten Simalungun dapat dikenal di negara luar melalui prestasinya di UFC. Kita menyambut John
Saragih yang julukannya Panglima Bego, yang merupakan atlet dari MMA dan sekarang dia berkiprah di MMA Academy dan menuju go internasional seperti JK Saragih yang berikutnya. Dan ini kita harapkan dan kita dukung dan kita apresiasi untuk kemajuan dan kebangkitan John Saragih untuk mengharumkan nama bangsa, khususnya Simalungun dan juga NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, John Saragih melanjutkan perjalanan ke kota Siantar dan Simalungun, yang kemudian berkeliling untuk arak bertemu dengan masyarakat. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara. Dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, wilayah 1 Medan berlaku pada Minggu 11 Juni 2023. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Lestari Irene Purba menyapa Sobat BMKG dimanapun berada untuk menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan titik panas untuk wilayah Sumatera Utara untuk hari Minggu 11 Juni 2023. Pagi hari cuaca diperkirakan berawan untuk seluruh wilayah Sumatera Utara. Siang hingga sore hari cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan sedang terjadi di wilayah Karo, Deli Serdang, Simalungun, Samosir, Langkat, dan sekitarnya. Untuk malam hari, cuaca diperkirakan hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara, yaitu di wilayah Nias, Langkat, Medan, Deli Serdang, Karo, Binjai, Serdang Bedagai, Dairi, Simalungun, Tapanuli Tengah, Humbang Hasudutan, Fakfak Barat, Tapanuli Selatan, Mandaling Natal, dan sekitarnya. Untuk dini hari cuaca diperkirakan berawan untuk seluruh wilayah Sumatera Utara. Suhu udara di Sumatera Utara diperkirakan 16 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%. Arah angin bertiup dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Titik panas di Sumatera Utara yang terpantau untuk tanggal 9 Juni 2023 terpantau 3 titik panas yaitu di wilayah Padang Lawas dan Karo. Demikian perakiraan cuaca untuk hari Minggu 11 Juni 2023. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Pemirsa, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Medan kini telah menyediakan layanan pengurusan paspor secara digital. Untuk mengetahui seperti apa kemudahan pengurusan paspor berbasis digital, berikut kita simak laporan reporter TVRI Widya Utari berikut ini. Iya pemirsa, saya dalam beberapa waktu terakhir ini berpikir untuk pergi liburan. Tapi saya sepertinya harus mengurus paspor terlebih dahulu karena memang destinasi yang saya tuju ini adalah di luar negeri. Nah, saat ini saya mendapatkan informasi bahwasannya Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Medan sudah memberikan pelayanan yang jauh lebih baik, yaitu dengan mengurus paspor berbasis digital. Nah, kira-kira seperti apa sih pemirsa pengurusan paspor berbasis digital ini? Ikuti saya untuk melihat seperti apa prosesnya. Kualitas pelayanan publik merupakan salah satu langkah keberhasilan reformasi birokrasi, sekaligus menjadi barometer kepuasan masyarakat. Dinamika masyarakat yang masif menuntut pelayanan publik yang cepat dan mudah. Gencarnya pemanfaatan teknologi digital saat ini diyakini mampu mendorong terciptanya pelayanan yang efisien dan responsif. Sejak Januari 2022, Direktorat Jenderal Imigrasi meluncurkan aplikasi M-Paspor yang diperuntukkan dalam proses permohonan paspor pada seluruh kantor imigrasi di Indonesia, termasuk kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Medan. Pengajuan permohonan paspor dengan aplikasi M-Paspor sangat mudah. Pemohon terlebih dahulu mendownload aplikasi M-Paspor, kemudian lakukan proses pendaftaran akun dengan memasukkan data diri sesuai dengan kartu identitas. Setelah proses pendaftaran akun berhasil, artinya pemohon sudah bisa login ke aplikasi M-Paspor. Untuk pengajuan permohonan paspor, cukup mengikuti setiap langkah-langkah yang tertera di aplikasi, seperti mengisi data pemohon, unggah dokumen persyaratan, melakukan pembayaran, kemudian memilih waktu kedatangan dan kantor imigrasi yang ingin dituju.
Masyarakat hanya perlu datang ke kantor imigrasi untuk melakukan proses foto dan wawancara. Proses foto dan wawancara pun tidak memakan waktu lama, hanya sekitar 30 menit hingga 1 jam. Agar para pemohon tidak bosan menunggu, kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Medan menyediakan berbagai fasilitas yang bisa dimanfaatkan para pemohon, seperti majalah, minuman dan makanan ringan, sarana bermain anak, hingga ruangan ibu menyusui. Saat ini, sebagian besar masyarakat sudah menggunakan aplikasi M-Paspor. Hanya yang tergolong pemohon prioritas saja yang masih menggunakan layanan secara langsung. Bagi masyarakat yang masih belum memahami cara menggunakan aplikasi M-Paspor, dapat mengetahui langkah penggunaannya melalui media sosial Imigrasi Medan. Untuk penerapan pelayanan digital sendiri di kantor Imigrasi Medan, seperti halnya misalnya pengurusan paspor itu sudah dengan menggunakan pelayanan berbasis digital, yaitu adanya aplikasi M-Paspor, di mana aplikasi M-Paspor ini sendiri merupakan terobosan dari Direktorat Jenderal Imigrasi di pusat dan diberlakukan secara umum ke seluruh kantor-kantor imigrasi, sehingga pemohon ataupun masyarakat dapat menggunakan layanan, tidak perlu datang ke kantor imigrasi, cukup melakukan pendaftaran di aplikasi tersebut, memilih sendiri tanggal kedatangannya ya sesuai dengan kuota yang ada, mengupload sendiri persyaratan yang sudah ditentukan, dan melakukan pembayaran dengan billing yang keluar dari aplikasi tersebut. Jadi memang karena ini kebijakan dari Direktorat Jenderal Imigrasi, maka semua pemohon diwajibkan ya, menggunakan antrian ataupun aplikasi M-Paspor tadi. Ya, jadi itu kalau dibilang sudah berapa persen, tentunya semua sudah menggunakan itu. Akan tetapi memang ada hal-hal yang diprioritaskan seperti halnya kaum ramah HAM. Kaum ramah HAM ini adalah lansia, ibu hamil, balita, difabel, ya, orang sakit. Ini memang ada ketentuan juga bahwa mereka mendapatkan prioritas. Kehadiran aplikasi M-Paspor disambut baik masyarakat, salah satunya Ica. Ia mengatakan bila selama ini pemohon harus mengantri sejak pagi untuk mengurus paspor, kini ia hanya perlu menggunakan smartphone dan mengurus dokumen dari rumah. Kemudian datang sesuai dengan waktu yang ditentukan tanpa perlu menunggu lama. Jadi awalnya itu saya daftar melalui M-Paspor, itu kita ngambil jadwal untuk datang ke imigrasi untuk membuat paspor gitu. Terus setelah pendaftaran, masukin data, lalu kita diarahkan untuk melakukan pembayaran. Jadi kebetulan kan aku dapat jadwalnya itu tanggal hari ini, tanggal 7, terus itu dapatnya jam 9. Nah kebetulan tuh diarahinnya kemarin kita disuruh datang sejam sebelum jadwal yang ditentukan gitu. Jadi tadi saya nyampe sini itu sekitar jam 8:15. Terus ya udah kita nunggu, kita daftar, cek berkas, itu prosesnya cepat sih, lumayan cepat. Udah gitu nunggu dipanggil ke dalam ruangan. Itu sekitar 15 menitan mungkin aku nunggu. Udah gitu setelah nunggu dipanggil ke dalam, udah akhirnya kita ngambil nomor antrian, duduk nunggu mungkin sekitar sejam kali tadi nunggu baru masuk ke ruangan untuk foto. Lumayan gampang sih, soalnya biasanya kan kita kalau sebelum digital kita harus datang ngantri untuk ngambil nomor antrian atau dapat jadwal gitu kan. Ini kan kita udah gampang, kita tinggal lihat tuh di situ di mana tanggal yang kosong, di mana kita bisa datang gitu. Jadi lebih gampang sih. Iya pemirsa, setelah saya mengikuti alur dalam pengurusan paspor, ternyata memang saat ini pengurusan paspor dengan menggunakan aplikasi M-Paspor sangat mudah sekali. Nah, hal ini tentunya mendukung dalam pelayanan publik berbasis digital. Jadi sekarang masyarakat nggak perlu repot lagi untuk mengurus paspor, cukup datang dan kemudian memakan waktu sekitar 1 sampai 1,5 jam sudah bisa kemudian untuk mendapatkan paspor. Nah, karena saya tadi juga sudah mengurus paspor, sekarang saya tinggal memikirkan nih kira-kira destinasi mana nih akan saya tuju dengan menggunakan paspor yang sudah saya dapatkan. Demikian, kita kembali ke studio.
Pemirsa, informasi selanjutnya datang dari Provinsi Bengkulu. Musim kemarau yang melanda Kabupaten Bengkulu Selatan membuat beberapa desa di Bengkulu Selatan mulai kesulitan mendapatkan air bersih. Dampak musim kemarau mulai dirasakan warga di sejumlah desa di beberapa wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan. Sejumlah warga mulai kesulitan mengakses air bersih. Salah satu yang terdampak adalah Desa Tanggoraso, Kecamatan Pinoraya. Beberapa ratusan warga Desa Tanggoraso yang terbagi dalam 3 dusun sudah mulai kesulitan akses air bersih, terutama untuk keperluan memasak, mencuci, dan mandi. Bukan hanya itu, warga setempat yang mayoritas berprofesi sebagai perajin batu bata juga mengeluhkan kesulitan mendapatkan air untuk memproduksi batu bata, termasuk lahan persawahan yang mengalami kekeringan, terpaksa tidak bisa digarap. Menyikapi hal tersebut, pemerintah Desa Tanggoraso menyalurkan bantuan air bersih ke masyarakat. Kepala Desa Tanggoraso, Ridwan Agustian menyebut, penyaluran air bersih masih terbatas untuk membantu meringankan kebutuhan konsumsi rumah tangga. Nah, ini kan kita banyak masyarakat kekurangan air. Jadi kami bertitik di satu titik-titik, dusun satu, titik mana yang bisa diisi dengan nominal galon besar dibagi untuk masyarakat, nanti ambil sendiri langsung situ. Kemudian dusun 2 juga, dusun Kertapati dengan dusun Tanggoraso juga seperti itu. Itulah yang kami harapkan untuk, tapi memang betul tidak mencukupi untuk seluruh masyarakat mendapati ini. Tapi untuk 2 hari ini penanggulan air ini bisa tercapai, itulah. Menurut Kades, musim kemarau ini juga berdampak pada ekonomi warga, terutama karena lahan persawahan yang masih tak ada hujan, membuat petani tidak bisa menanam padi. Ditambah lagi Desa Tanggoraso yang terkenal dengan sentra penghasil batu bata terpaksa mengurangi produksinya karena kesulitan air untuk proses pembuatan batu bata. Dari Bengkulu Selatan, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Meningkatnya permintaan telur ayam ras di tingkat distributor membuat harga telur di pasaran tinggi. Bahkan ukuran super dijual hingga 60 ribuan lebih per karpet isi 30 butir telur. Harga sejumlah kebutuhan pangan di pasar tradisional mengalami kenaikan, salah satunya telur ayam ras. Di pasar tradisional modern PTM Kota Bengkulu, pedagang menjual telur mulai harga Rp52.000 hingga Rp62.000 per karpet isi 30 butir. Menurut pedagang telur ayam ras Nelson, kenaikan harga terjadi sejak 2 pekan terakhir. Menurutnya tingginya harga telur ayam ras di pasaran karena permintaan telur di tingkat distributor di Padang, Sumatera Barat meningkat, sedangkan persediaan terbatas. Penyebabnya waktu itu asal mulanya sih yang pertama itu pakannya naik. Setelah itu Jawa itu ngambil ke Padang. Setelah itu kebetulan pas setelah Lebaran tuh di Padang tuh ayamnya lagi diapkir. Jadi ayam dikit, permintaan banyak, makin meningkat jadi harganya. Salah satu penyebabnya. Meski harga telur ayam ras tinggi, para pembeli sebagian besar ibu rumah tangga tetap harus membelinya. Karena telur menjadi salah satu lauk yang cukup praktis. Mereka terpaksa mengurangi jumlah pembelian agar kebutuhan lainnya bisa dipenuhi. Ya mau tak mau diikuti aja. Kalau seandainya nggak ada uang, beli dikit. Kalau ada ya beli lebih. Ya ngikuti aja lah. Mau diapakan, yang penting telurnya nggak putus. Ya kan? Nah, itu aja. Kadang-kadang makan mie, dada telur ceplok. Ya mau tak mau. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.